selamat pagi dan selamat beraktivitas. Saya Dr. Mikael Robert Marampe. Hari ini adalah hari ke-8 saya dirawat dan saya menjadi salah satu korban dari COVID-19. Buat saya, menjadi seorang dokter itu adalah suatu kebanggaan tersendiri. Tetap bisa melayani pasien, bisa membantu banyak orang, dan tidak ada penyesalan sedikit pun. Buat teman-teman semua di garda terdepan, tetap semangat dan wajib menggunakan APD yang lengkap. Selalu semangat teman-teman semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Yang kau punya demi raga yang lain, kau pahlawan dunia, Tuhan yang akan membalas semua. Selamat datang di Generasi Mecin bersama saya Patra Gumala. Untuk episode hari ini tadi dibuka dengan video dari Dr. Michael Robert Marampe yang di-share di Instagram pribadinya. Saya Patra Gumala bersama Generasi Mecin dan juga Jak TV menyampaikan bela sungkawa dan doa serta support kepada seluruh tenaga medis di Indonesia. Sekali lagi kami menghimbau untuk penonton Jak TV dan siapapun yang menonton video ini untuk tetap di rumah agar pandemi dan penyebaran virus COVID-19 ini cepat berlalu. Dan masalah pandemi ini juga bukan cuma masalah kesehatan, tapi juga sudah mulai mengarah ke masalah ekonomi. Sudah mulai terlihat masalah-masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia. Saya sudah terhubung dengan narasumber saya yang pertama, ada Ketua Organda dari DKI Jakarta. Halo Pak Safruhan. Ya, selamat siang Mas Patra. Ya. Ya, Pak Safruhan. Ya. Sehat Pak, sebelumnya saya mulai nih. Amin, alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Ya. Pak Safruhan, saya mau tanya-tanya dari organda di DKI khususnya Pak ya soal angkutan darat. Sejauh ini setelah diterapkan PSBB di DKI, bagaimana Pak kondisi angkutan darat di Jakarta Pak, secara umum? Ya, sebenarnya sebelum diterapkan secara resmi PSBB di Jakarta, angkutan umum sudah slow down, sudah turun sampai ke angka 90%, ya. 90%, oke. Dari semua moda angkutan umum untuk orang, ya. Oke. Kemudian setelah PSBB itu bertambah, jadi sekarang tinggal 5% lah ya. Tinggal ya 5% itu pun tidak produktif full ya. Jadi artinya masih beroperasi, masih juga contoh misalnya masih ada yang seperti Transjakarta, kemudian Mikrolet, tapi volumenya sudah sangat kecil karena memang mobilitas masyarakat sudah jauh sangat berkurang, ya kan? Dengan demikian, kalaupun kita operasikan nggak ada guna karena penumpangnya pun hampir dibilang tidak ada, apalagi yang untuk keluar kota. Ya. Oke, sekarang ini yang untuk dalam kota dulu Pak, para pegawai ya dalam arti driver segala macamnya, ini masih stay di Jakarta atau memang banyak yang sudah mulai pulang kampung Pak? Jadi kalau yang di kita itu karena memang pekerja ini kan mereka memang rutin harian, ya. Jadi sebagian besar masih ada di Jakarta. Masih ada di Jakarta. Oke. Okay. Ya. Dan mengikuti peraturan pemerintah juga, ya. Kuantitas penumpang juga mulai dikurang-kurangin ya Pak ya kalau misalnya mau ngangkut penumpang ya. Aturan seperti apa sih Pak sebenarnya secara detail di PSBB sekarang soal angkutan umum? Ya, jadi sebenarnya aktivitas dari angkutan umum sendiri kan sudah sangat jauh berkurang. Yang beroperasi tinggal bahkan nggak sampai 5% sekarang ya dari semua moda. Ya, khususnya angkutan kota ya. Angkutan kota itu kan ada mikrolet, ada bus kota, ya kan? Ada juga taksi. Nah, itu sudah masuk dalam kategori angkutan kota, masuk budget. Tapi karena mobilitas masyarakat yang sudah sangat rendah,
dampak dari pertama adalah begitu banyak industri dan perkantoran serta mal-mal tutup. Kemudian juga sebagian besar karyawan juga kan sudah di work from home ya. Jadi otomatis kegiatan masyarakat berkurang jauh. Karena kemudian penerapan juga di dalam kapasitas angkutan yang misalnya mikrolet kapasitas untuk 10 orang, paling dia bisa diisi 4 orang. 4 orang dengan, ya. Dengan pengemudi kan gitu ya. Nah, jadi ini yang juga kalau tetap dioperasikan juga sebenarnya pengusahanya juga rugi ya, karena bahan bakarnya kan nggak sama aja ya kan, bisa ada tapi kapasitas penumpangnya sangat rendah. Nah, buat pengemudi juga jadi kayak ya nggak ada keuntungan apa-apa sebenarnya. Makanya lebih baik daripada dioperasikan ya udahlah tidur di rumah aja lah, dikandangkan mobilnya. Kira-kira gitu, Mas Patra. Nah, kondisi pengusaha angkutan darat sendiri gimana Pak sekarang menghadapi pandemi yang masih berlangsung? Ya sebenarnya dari awal Maret itu kondisi seluruh operator angkutan umum atau pengusaha angkutan umum itu mulai megap-megap lah, ya kan? Jadi ada yang karena tidak beroperasi armadanya, otomatis tidak ada pemasukan terhadap perusahaan. Padahal pengusaha angkutan umum ini lah ya seperti sama dengan supir. Kalau tidak melakukan kegiatan, tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Nah, sementara kami juga kan punya kewajiban dengan pihak perbankan dan pihak leasing. Gitu, ya. Nah, untuk itu setiap operator kan berbeda-beda kemampuan finansialnya atau cash flow-nya berbeda-beda. Ada yang tinggal setengah bulan, ada yang tinggal 1 bulan. Paling tinggi itu waktu di awal April saya sampaikan maksimal 2,5 bulan. Nah kalau sekarang sudah masuk ke akhir April, berarti kan tinggal 1,5 bulan lagi. Nah 1,5 bulan lagi kalau kita hitung setelah Lebaran itu kolaps semua. Sementara kita lihat penyebaran mengenai pandemi corona ini atau virus 19 ini kita nggak tahu sampai kapan, ya kan? Betul. Yang jelas industri transportasi sudah sangat terpuruk, sudah kolaps lah, ya. Ada langkah-langkah antisipasi mungkin Pak yang sudah mulai dilakukan oleh para pengusaha transportasi sejauh ini? Ya kita khusus kayak saya bicara di KAI ya, di KAI sudah organanya sudah buat surat, saya sudah buat surat kepada gubernur, ya kan, minta disupport, diberikan insentif kepada para pengusaha, terutama pada saat nanti virus COVID-19 ini sudah hilang lah dari wilayah Indonesia. Intensif berupa apa nih Pak? Ya, yang kita minta adalah pada satu adalah supaya bisa dibebaskan pembayaran pajak PKB selama setahun. Kemudian 2, ya, insentifnya berupa dibebaskan biaya-biaya retribusi perizinan angkutan umum. Ya. Nah, itu yang ketiga adalah kita juga minta bantuan pemerintah daerah, melalui gubernur, supaya bisa diberikan bantuan langsung kepada awak angkutan umum kita, karena yang sangat berat ini kan mereka, ya kan, yang artinya kehidupan sehari-harinya itu tergantung dari hasil kerja dia. Ya kami juga sama berat, tapi kan berbeda situasi yang artinya membuat ini. Makanya yang kami jaga kan jangan sampai terjadi terlalu parah kerawanan sosial yang terjadi dampak dari pandemi corona ini. Itu loh Mas Patra.